Selamat datang di Jejak Jiwa, tempat di mana kita berbicara tentang berbagai isu yang penting dan relevan untuk kehidupan kita. Episode kali ini sangat spesial karena kita akan membahas topik yang sering kali terpinggirkan namun sangat penting, yaitu kesehatan mental, khususnya skizofrenia. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang telah menginspirasi banyak orang dengan dedikasi dan kontribusinya di dunia kesehatan mental. Beliau adalah Pak Bagus Utomo, pendiri dan ketua komunitas peduli skizofrenia Indonesia atau sering disingkat dengan KPSI. KPSI adalah komunitas yang sejak tahun 2001 telah menjadi suara bagi orang dengan skizofrenia atau biasa kita sebut dengan ODS, serta keluarga mereka. Dengan latar belakang pengalaman pribadi, Pak Bagus juga sudah mendedikasikan hidupnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mendobrak stigma, dan menciptakan ruang bagi para caregiver serta ODS untuk saling dukung dan membantu dan juga tumbuh bersama. Saya ingin secara khusus mengapresiasi Pak Bagus atas kerja keras dan visinya yang luar biasa. Beliau tidak hanya mengedukasi masyarakat tapi juga menunjukkan kepada kita semua bahwa dengan empati, pemahaman, dan tindakan nyata kita bisa membuat perbedaan besar. Jadi jangan kemana-mana. Karena di episode ini kita akan belajar banyak dari pengalaman, cerita, dan pandangan Pak Bagus. Mari kita mulai. Selamat siang Pak Bagus. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir bersama kami Jejak Jiwa pada siang hari ini. Kami ingin mulai berkenalan dulu tentunya ya Pak ya. Pak Bagus boleh memperkenalkan diri sebagai tentunya pendiri dan ketua komunitas peduli skizofrenia Indonesia atau yang sering kita sebut dengan KPSI ini. Baik, para pemirsa, perkenalkan nama saya Bagus Utomo. Saya pendiri komunitas peduli skizofrenia. Saya sendiri adalah keluarga orang dengan skizofrenia. Di keluarga saya yang mengalami adalah kakak saya laki-laki pertama gitu. Nah, untuk komunitas kami sendiri adalah komunitas dukungan untuk para penyintas skizofrenia dan keluarganya serta bagi orang-orang yang peduli gitu. Jadi di komunitas ini kita saling memberikan dukungan, saling memberi edukasi agar anggota keluarga kita cepat pulih dan bisa produktif kembali gitu. Wow. Jadi kalau dilihat penyebab dari berdirinya KPS ini juga dari pengalaman sendiri ya. Iya, betul sekali. Oke. Dan itu sudah berapa lama berselang? Iya, saya dulu merintisnya dari mailing list di Yahoo Groups ya. Terus kemudian saya buat website itu mungkin sekitar tahun 2000-2001 ya. Dulu kan kita nggak bisa lihat profil satu sama lain anggota mailing list ya. Nah kemudian di tahun 2009 saya pindahin nih grupnya ke Facebook gitu. Nah dari situlah mulai diskusinya jauh lebih interaktif dan orang mulai tertarik terhadap isu kesehatan jiwa melalui komunitas yang kita dirikan gitu. Karena orang heran kok ini masalah kesehatan jiwa nih, apalagi gangguan jiwa skizofrenia dianggap suatu gangguan jiwa yang berat kok bisa dibahas secara terbuka gitu di grup Facebook. Nah, dari situlah kemudian akhirnya komunitas kita berkembang hingga saat ini gitu. Dari pertama berarti namanya sudah KPSI atau dulu ada sedikit transformasi dalam hal nama? Dulu saya cuma skizofrenia L kan dulu skizofrenia list gitu ya kalau zaman dulu. Saya belum berpikir bentuknya seperti sekarang, tapi ketika saya pindahin ke Facebook memang sudah saya kasih nama KPSI memang komunitas peduli skizofrenia gitu. Oke. Baik. Nah, dan misi utamanya berarti waktu masih skizofrenia list itu adalah untuk sharing mengenai bagaimana perawatan, betul ya Pak ya? Atau mengenai unek-unek sebagai caregiver ya. Bagaimana perkembangannya Pak dengan KPSI yang sekarang dulu ini? sih karena stigmanya masih sangat besar.
Dulu sih saya niatnya hanya cari temen ya gitu loh. Saya juga tadinya nggak tahu bahwa ada orang yang mengalami seperti ini juga. Tapi setelah saya baca website dari luar negeri, ya salah satunya schizophrenia.com buatannya Brian Chico ya, yang saudara laki-lakinya juga mengalami schizophrenia. Saya baru sadar, oh ada orang lain yang ngalamin ini gitu. Makanya saya buat mailing list gitu. Kemudian saya buat website juga. Tapi setelah saya pindahin ke grup Facebook, saya baru tahu oh ternyata banyak juga gitu teman-teman kita yang senasib dan sedang berjuang untuk pulih gitu. Karena itu akhirnya saya merasa bahwa harus ada lah yang menyampaikan gitu edukasi agar lebih banyak lagi yang pulih dan akhirnya keluarganya bisa bahagia lagi gitu. Dan pada saat di tahun-tahun itu ya Pak ya, pasti kan skizofrenia itu juga masih asing namanya begitu ya Pak ya. Tantangan apa nih yang pertama kali Bapak dapatkan ketika menyebarkan hal tersebut melalui Facebook? Karena kan pasti ada pro dan kontra ya Pak ya. Ya memang dari istilahnya sendiri skizofrenia kan dari bahasa asing ya, itu juga susah juga nyebutnya gitu. Jadi orang udah aneh gitu dari situ. Kemudian juga stigma terhadap masalah gangguan jiwa itu masih sangat berat di Indonesia waktu itu gitu. Dianggap bahwa ini kaitannya dengan kurang iman, terus dengan santet guna-guna gitu atau gangguan jin dan lain-lain, sehingga pendekatan pengobatannya juga lebih ke pengobatan alternatif. Nah, di situ perdebatan antara pengobatan medis dan terapi alternatif atau terapi keagamaan itu menjadi sangat kuat saat itu gitu. Sehingga perjuangan kita itu harus benar-benar hati-hati agar tidak disalahpahami oleh orang menjadi penghambat gitu kita mengedukasi masyarakat gitu. Karena ya tentu saja di masyarakat kan pasien skizofrenia ada yang mengaku nabi lah, ada yang mengaku Imam Mahdi dan sebagainya. Itu aja udah memang berbau keagamaan ya, padahal itu adalah waham yang merupakan bagian dari gejala skizofrenia. Sehingga hal seperti ini menjelaskannya juga harus lebih berhati-hati sih. Wow. Gitu. Dan masih ingat nggak Pak, waktu itu ada berapa banyak orang sih yang join di Facebook sampai sekarang ini, jumlahnya berapa banyak? Dulu apakah? Ya kalau sekitar tahun 2009 itu saya ingat kurang lebih sekitar 3.000 orang gitu ya. Wow. Tapi berangsur-angsur karena kami juga nggak secara agresif gitu mempromosikan ke mana-mana gitu. Kami berkembang secara natural aja. Sekarang ini kurang lebih sih 92.000 orang yang udah gabung di grup gitu. Lumayan banyak ya Pak ya. Ya lumayan. Maksudnya kita lihat dari kapasitas di seluruh Indonesia yang juga notabene mungkin masih banyak yang tidak mau mengakui, atau juga keluarga-keluarga yang masih tertutup ya. 92 juta itu juga cukup banyak ternyata. Ya, memang kelihatannya banyak tetapi sebenarnya masih jauh dari yang kita harapkan gitu. 92.000 ini juga kan masih sebagian juga masyarakat umum ya, belum semua keluarga yang terdampak gangguan jiwa skizofrenia mau bergabung atau terhubung gitu ya dengan internet dan akhirnya terhubung ke kita gitu. Jadi dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun menurut saya sih itu masih kurang ya. Kita memang butuh bantuan semua pihak untuk terus menggaungkan kesadaran kesehatan jiwa ini agar kami bisa membantu lebih banyak orang gitu. Betul Pak, karena saya juga baca Menteri Kesehatan Indonesia pun juga mengatakan bahwa ada suatu database dari pemerintahan yang mengungkapkan bahwa orang kena gangguan jiwa di Indonesia itu ternyata perbandingannya adalah 1:10.
Berarti kalau dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang ratusan juta, memang betul Pak. Banyak Masih memang. harus Ya. kita lakukan suatu penyebaran informasi yang agresif ya Pak ya. Iya, memang kalau dari pemerintah sih dari 1.000 orang itu ada 1 orang yang mengalami gangguan jiwa berat. Oke. Atau dari tadi 10 orang mungkin sekitar ya antara 4 sampai 7 orang lah katakanlah begitu. Nah, masalah mental emosional. Jadi mungkin skalanya dari ringan sampai sedang lah gitu. Mungkin peningkatan ini terjadi setelah COVID juga ya Pak ya, karena orang-orang mungkin banyak yang tidak terbiasa dengan yang tadinya berkomunikasi dengan mudah harus ditempatkan kepada suatu isolasi. Iya. Terpaksa ya. Belum lagi juga dampak ekonomi dari pasca COVID ini juga menambah resiko orang mengalami masalah kesehatan jiwa gitu. Wow. Berarti ini merupakan satu tugas dari KPSI juga ya Pak ya, yang Bapak juga lihat dan apa kira-kira yang Bapak inginkan untuk KPSI ini juga bisa menjadi saluran untuk penyebaran informasi ini ke seluruh Indonesia Pak? Ya memang kami awalnya memang edukasi publik lebih fokus kepada isu skizofrenia, tapi selama berjalannya waktu kami juga merasa bahwa sebenarnya untuk pasien skizofrenia sih jumlahnya tadi sedikit ya, nggak terlalu banyak gitu. Jadi kami ingin juga berkontribusi memberikan kesadaran terhadap masalah kesehatan jiwa yang lain gitu. Sehingga dalam kurang lebih 5 tahun terakhir inilah kami juga ikut mengangkat isu-isu kesehatan jiwa yang lain gitu, dari mulai gangguan tumbuh kembang, kemudian juga masalah gangguan depresi, cemas, dan lain-lain gitu. Kita angkat juga supaya kesadaran masyarakat berkembang, dan kita harap juga komunitas-komunitas dukungan untuk masalah kesehatan jiwa yang lain juga bisa bertumbuh gitu. Jadi kalau pagi saya pasti menyiram tanaman, atau kalau musim hujan ini saya melihat tanaman, kemudian saya kasih makan ikan gitu. Jadi udah menjadi rutinitas tiap pagi sebelum saya beraktivitas yang lain gitu. Nah, kita juga tadi menyebutkan mengenai peran pemerintah ya Pak ya. Mungkin Bapak juga bisa memberikan suatu feedback juga. Apa sih sebenarnya yang diharapkan dari peran pemerintah dan masyarakat dalam mendukung penderita penyakit jiwa ini, khususnya skizofrenia ya Pak ya, di Indonesia? Ya, ini memang suatu hal yang nggak mudah ya, karena negara kita juga masih serba terbatas dalam segi kemampuan ekonominya. Tapi kita ingin agar obat-obatan untuk orang dengan skizofrenia itu bisa tersedia memadai, baik di kota-kota besar hingga ke pelosok-pelosok daerah gitu. Karena kita ingin bersama-sama menghapuskan pemasungan yang banyak terjadi di daerah-daerah dan juga keterlantaran gitu. Nah, ini sangat tergantung dengan ketersediaan obat yang bagus, dan kedua juga adanya layanan kesehatan di tingkat puskesmas gitu. Selain itu, pemulihan itu juga tidak sekedar meredakan gejala, tapi juga mendukung orang tersebut untuk bisa berfungsi kembali. Nah, kita mengharapkan pemerintah menyediakan layanan-layanan publik ya, untuk mendukung melatih kembali orang-orang dengan skizofrenia untuk bisa cakap lagi bekerja atau berwirausaha, dan juga bila perlu ada skema-skema misalnya pinjaman lunak atau bantuan hibah untuk inkubator usaha sehingga mereka bisa berwirausaha. Nah, tanpa adanya kemandirian, stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa akan terus ada gitu. Karena ya seperti yang ada saat ini, misalnya sudah
lumayan lah banyak orang yang pulih, tetapi mereka masih menjadi beban keluarga karena sebagian besar itu masih menganggur. Nah, ini akibatnya stigma masih akan terus melekat terhadap masalah kesehatan jiwa gitu. Menarik. Dan jadi bukan hanya dalam hal kesehatan, perawatan kesehatan itu sendiri, tapi juga setelah mereka pulih, ya dalam tanda kutip tentunya ya, karena pengobatan harus terus dijalankan, itu juga tetap harus dilihat dan ditelaah oleh pemerintah secara langsung ya. Kalau dari kesehatannya sendiri Pak, apakah semua masalah kesehatan jiwa ini sudah dapat ditanggung oleh BPJS? Hingga saat ini sih sebenarnya obat-obatan yang bagus juga udah hampir semua di cover BPJS, kecuali yang terbaru ya, yang masih sangat mahal. Dengan obat yang ada ini sebenarnya udah cukup bagus mendukung pemulihan, tetapi belum semua tersedia lengkap di daerah-daerah gitu. Apalagi di puskesmas kita masih kesulitan ketika pasien berobat di rumah sakit jiwa kemudian dirujuk balik ke puskesmas, ternyata di puskesmas obatnya tidak lengkap. Akhirnya pasien kambuh lagi. Jadi masalah BPJS ini juga masih ada kendala ketika pasien sulit diajak berobat karena dia tidak sadar dirinya sakit, sehingga mereka susah mengakses layanan kesehatan gitu. Jadi kalau kita berobat pakai BPJS kita harus absen pakai fingerprint segala, gitu. Itu menyulitkan kita. Oke. Jadi halangan tersebut masih ada dalam hal kesulitan membawa orang dengan skizofrenia karena harus adanya sidik jari tersebut ya. Jadi itu yang harus dipikirkan bagaimana caranya sehingga bisa ada kemudahan untuk orang dengan skizofrenia ya. Sama halnya dengan lansia mungkin ya. Benar. Karena beberapa lansia kan memang benar-benar sudah tidak bisa lagi jalan ya. Ya sebenarnya ya itu tadi masalah tadi ya absen fingerprint itu kan juga dihadapi oleh lansia, para penderita penyakit berat lainnya, terus kemudian juga teman-teman disabilitas berat. Jadi harusnya memang udah ada solusi untuk itu gitu. Baik, apakah ada lagi spesifikasi tertentu yang juga sekarang ini perlu diketahui oleh masyarakat mengenai apa yang dapat atau yang tidak dapat ditanggung oleh BPJS, Pak? Ya, yang terkait dengan masalah kesehatan jiwa gitu ya, yang masih terus kita perjuangkan adalah kebutuhan terhadap obat-obat suntik jangka panjang. Tentunya obat suntik jangka panjang yang terbaru ya, yang bisa mendukung produktivitas gitu. Terus kemudian obat ini juga bisa membantu mengatasi masalah tadi pasien yang sulit diajak berobat, atau mereka yang dalam pasca pembebasan pasung gitu. Jadi ada kepatuhan minum obat dengan obat suntik jangka panjang. Kemudian juga yang masih terus kita perjuangkan adalah adanya layanan ambulans gawat darurat, di mana apabila ada orang dengan gangguan jiwa mengalami kekambuhan, sewaktu-waktu kita bisa meminta bantuan ambulans dengan paramedik yang mampu mengatasi kondisi kedaruratan jiwa gitu. Terus juga adanya pelayanan khusus gitu buat teman-teman orang dengan gangguan jiwa yang sudah memasuki masa lansia. Itu juga kan membutuhkan treatment yang lebih komprehensif gitu. Dan satu lagi adalah adanya rehabilitasi psikososial, di mana di unit rehabilitasi ini mereka dilatih lagi basic life skill-nya, social skill-nya, dan kemudian ada minat dan bakat tertentu yang kira-kira bisa mendukung mereka untuk bisa mandiri. Nah, ini sebelumnya di cover oleh BPJS, tapi karena sebab tertentu kemudian tidak di cover lagi. Nah, padahal kita pengennya justru unit ini bisa dikembangkan hingga ke RSUD gitu. Apakah itu semacam terapi atau lebih
dalam, lebih kepada seperti workshop session yang Ya, sebenarnya itu gabungan sih ya, namanya rehabilitasi psikososial gitu. Jadi ada pelatihan tadi basic life skill, bagaimana melakukan keterampilan hidup sehari-hari, dari mulai bangun tidur, bebersih diri, bebersih kamar, pekerjaan rumah tangga gitu. Kemudian juga bagaimana dia harus belanja untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, atau berurusan dengan administrasi kependudukan gitu, atau memanfaatkan layanan transportasi umum pada saat kita paranoid misalnya. Mereka diajarkan seperti itu. Kemudian juga kemampuan berkomunikasi yang baik, dan kemudian di program ini juga dikaji kira-kira apa minat dan bakat orang dengan gangguan jiwa ini, sehingga kita bisa lebih terarah mengembangkan potensi yang ada pada dirinya gitu untuk kemandirian ke depannya. Gitu. Bentuknya pelatihan-pelatihan sih. Betul. Jadi seperti pelatihan berarti harus ada juga kerjasama, bukan hanya dari pemerintahan tapi juga dari organisasi-organisasi privat atau yayasan gitu ya Pak? Iya, harapannya sih begitu ya. Gitu. Dan untuk KPSI sendiri, apakah juga KPSI turut ikut berpartisipasi dalam hal penyebaran mengenai layanan kesehatan pemerintah ini, ataupun juga adakah layanan-layanan seperti edukasi yang dibuat oleh KPSI untuk keluarga ataupun orang dengan skizofrenia? Ya, kalau selama ini KPSI selain kami mengedukasi para penyintas maupun keluarganya, kalau untuk penyintas itu bagaimana dia mengenali gejala dan beradaptasi dengan kondisi tersebut, mengenai kepatuhan minum obat dan lain-lain gitu. Kemudian kalau untuk keluarganya bagaimana mendampingi anggota keluarganya yang dalam proses pemulihan, itu namanya program psikoedukasi keluarga. Kemudian kita ada kelompok sharing buat sesama penyintas maupun sesama keluarga, kita pisahkan kelompoknya. Juga kita ada berbagai kegiatan pelatihan ya, baik pelatihan tentang gejala skizofrenia itu sendiri, tapi juga ada pelatihan-pelatihan misalnya persiapan masuk ke dunia kerja atau keterampilan-keterampilan dan seni gitu, kita berikan pelatihan seperti itu. Juga kami ada kegiatan advokasi bersama pemerintah, misalnya menyusun beberapa buku-buku pedoman yang bisa digunakan oleh petugas kesehatan maupun kader, atau bahkan untuk keluarga pasien gitu. Jadi kita susun bersama itu. Kemudian juga kami ikut memperjuangkan ketersediaan obat tadi dengan berbagai pihak, termasuk pihak BPJS, asosiasi dokter jiwa, kemudian juga pihak-pihak stakeholder lainnya gitu. Jadi kami terus-menerus berinteraksi dengan pemerintah, dengan wakil rakyat, agar semua layanan publik yang mendukung pemulihan orang dengan gangguan jiwa ini bisa dibukalah kerannya lah sebesar-besarnya gitu untuk di kemudian hari gitu. Wow. Iya, selamat siang. Nama saya Yohanes Iman. Awal-awal saya ketemu KPSI tahun 2008. Saya mengalami skizofrenia dari tahun 85. Dulu belum ada KPSI, merasa paling malang di dunia, nggak punya komunitas. Setelah ketemu KPSI, saya banyak teman-teman di sana, bisa sharing, bisa menyemangati teman-teman yang lain dan saling dukung. Awal saya sakit tuh, saya basicnya tuh narkoba. Kalau narkoba kan dulu ganja membuat berhalusinasi. Jadi setelah saya sakit,
saya kambuh tuh ngeganja lagi, makin kuat halusinasinya. Ya saya ke rumah sakit rawat inap 1 bulan. Di sana terkenalnya tuh kamar 13, kamar orang departemen psikiatri. Banyak teman-teman yang dulu saya merasa aneh kenapa saya dibawa ke dalam tanda petik ruang khusus orang gila gitu. Saya merasanya saya takut dibawa ke situ, tapi setelah dirawat saya pulih dan berobat jalan seterusnya sampai sekarang. Sekarang dosis maintenance supaya tidak merasa kambuh lagi gitu. Kontrol saya sebulan sekali menggunakan BPJS, jadi semua obat-obatnya di cover BPJS. Dulu awal-awal saya berobat belum ada BPJS tuh, waduh, kali berobat udah rada mahal juga sih. Jadi kalau dikumpulin dari tahun 80-an sampai sekarang kalau nggak pakai BPJS bisa buat beli rumah kayaknya. Ya saya merasanya semakin kedepannya tuh zaman sekarang tuh makin banyak orang yang stres seperti saya dulu-dulu. Jadi saya menyemangati mereka untuk tetap semangat dan bisa pulih dan beraktivitas kembali. Ya sampai sekarang saya masih minum obat dosis maintenance, tinggal sekali sehari malam aja, karena kan penyakit seperti saya ini gejalanya adalah sulit tidur. Jadi kalau nggak minum obat ya nggak bisa tidur gitu. Untuk yang baru mengalami, jangan putus harapan, tetap semangat dan semoga bisa beraktivitas seperti orang umum lainnya. Jangan merasa penyakit itu membebani, tapi menerima penyakit itu supaya lebih ringan menghadapinya. Salam sehat jiwa.